Brenda. Ada Jenny di sini. Jadi guys, dengerin dia. Di Waffle Talk Show. Waffle Talk Show. Sekali lagi. 1, 2, 3. Waffle Talk Show. Talk show yang membahas berbagai isu panas maupun dingin. Dari berbagai kalangan, dari yang luas sampai sulit. Pokoknya talk show yang paling terbaik yang pernah ada. Jadi Jen, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang apa sih? Tadi waktu briefing aku gak dengerin ya. Bukan nggak dengerin sih ya, cuma biar asik gitu loh. Ada juga sih ya. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang benar-benar familiar nih. Hah? Familiar? Iya, familiar. Sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari loh. Mungkin terlalu universal. Udah, kita langsung spill aja gimana? Ya udah deh. Jadi tema kita pada kali ini adalah air. Ya, air. Air sendiri merupakan salah satu unsur kehidupan yang sangat melekat dengan kehidupan manusia. Senyawa yang memiliki rumus ilmiahnya itu H2O untuk air murni. Itu salah satu zat yang selalu membantu kita dalam setiap kehidupan. Air murni. Emangnya apa sih bedanya dengan biasa benar? Gini loh, Cek. Air yang biasa kita minum ini itu namanya air mineral. Bedanya sama air murni itu, kalau air mineral ini itu air murni yang sudah dicampur dengan mineral-mineral yang digunakan untuk menjaga kesehatan kita. Jadi air yang biasanya kita konsumsi ini bukan air murni ya, Beb? Kan dong. Sama satu lagi, kalau air mineral ini itu juga air bebas itu lebih sedikit. Kenapa? Karena kalau di dalam air mineral ini, air bebasnya itu sudah berkaitan dengan mineral-mineral yang ada di sini. Wah, nambah pengetahuan nih. Nah, kalian sudah banyak sekali ya. Sama sini dulu yuk. Iya. Ngapain kamu ini? Ini, beda bajunya cair terus Arya bisa aku minum lagi. Gitu. Bisa dong. Kan es batu itu kan dari air yang dibekukan. Sedangkan air sendiri itu bisa dibekukan, diemburkan, dicairkan, dan diuapkan gitu, Beb. Oh, gitu. Terus kemudian pagi hari itu Jadi Beb, embun pagi itu sebenarnya itu kabut yang disebabkan oleh udara dingin loh, Beb. Jadi saat udaranya mulai hangat, mulai mengembun, juga embun pagi. gitu toh. Keren ya. Ya tuh, itu beli tuh, gak semua ada embunnya kan. Oh iya. Bener. Oke, daripada basa-basi lagi, ayo kita langsung panggil case pertama. Oke, jadi guys pertama kita adalah Jason Leonhardt. Selamat datang. Silakan dirinya terlebih dahulu. Halo, nama saya Jason Leonhardt dan saya adalah guest pertama di talk show ini. Maaf, saya Mr. Andre. Udah, bisa berangkat yuk kita mulai sesinya. Gimana nih kabarnya Bang Zel? Puji Tuhan agak sedikit tertekan dengan proyek-proyek.
tapi nggak apa-apa. Oh iya, by the way kan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang air nih ya. Nah, untuk Bang Jason sebagai seorang pakar sejarah, bagaimana penggunaan air itu pada masa lama? Baik. Di masa lampau, air biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari minum, mandi, mencuci, dan lain-lain. Di masa lampau, masih belum ada alat filter air ataupun alat sejenis lainnya. Maka dari itu, masyarakat biasanya menggunakan air dari sumber air terdekat dari tempat tinggalnya. Seperti yang tinggal di dekat mata air, biasanya menggunakan mata air sebagai sumber air bersihnya. Yang tinggal tidak jauh dari sungai, biasanya menggunakan air sungai sebagai sumber air bersihnya. Adapun yang menggali sumur dan menggunakan air tanah untuk kebutuhan sehari-harinya. Oh, kalau tentang PDAM di masa lampau tuh gimana sih? Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Sumber air baku yang dapat digunakan untuk keperluan air minum itu terdiri dari yang pertama mata air, yang kedua air permukaan, itu termasuk air sungai, danau, waduk. Yang ketiga air tanah, biasanya orang mengambil air tanah dengan cara menggali sumur. Dan yang terakhir adalah air hujan. Dari segi kualitas air, tentunya kualitas mata air relatif lebih jernih dibandingkan dengan sumber air lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan air dari mata air itu lebih baik dibandingkan dari sumber air baku lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaan mata air ini terus berkurang. Begitu juga dengan air tanah yang pemakaiannya berkurang sehubungan dengan adanya masalah penurunan permukaan tanah. Sekarang kita membahas tentang PDAM. Di Indonesia sendiri, PDAM itu berdiri pada tahun 1962. Dan sebelum itu, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, untuk keperluan air minum sendiri, masyarakat mengambil air dari sumber air terdekat dari tempat tinggalnya. Semenjak munculnya PDAM, masyarakat menjadi lebih mudah dalam memperoleh air. Hingga saat ini, air permukaan menjadi pilihan instalasi pengolahan air minum PDAM. Namun air permukaan sendiri memiliki kualitas yang buruk dibandingkan dengan sumber air baku lainnya. Lalu mengapa air permukaan menjadi pilihan instalasi pengolahan air minum PDAM? Karena dari segi kuantitas dan kontinuitas, air permukaan masih tersedia dalam jumlah yang banyak. Tetapi kalau saya lihat di masa sekarang ini, kualitas air itu menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya limbah cair berupa limbah domestik maupun industri. Limbah cair inilah yang meningkatkan pencemaran dan menurunkan kualitas air. Tidak hanya di kota, tetapi juga di daerah pedalaman. Meningkatnya pencemaran air ini lebih tinggi dibandingkan puluhan tahun yang lalu. Jadi dapat dikatakan bahwa kualitas air PDAM di masa lalu itu lebih baik dibandingkan dengan kualitas air PDAM di masa sekarang. Oh, gitu. Itu kan kalau PDAM, kalau tentang apa namanya? Irigasi sawah. Nah, kalau irigasi itu kan sudah ada teknologinya. Paling tidak mereka bisa memikirkan cara untuk mengairi sawah dengan merata. Meskipun itu hanya sederhana. Jadi gitu ya. Kan kalau di zaman sekarang tuh kan air itu kan bisa digunakan untuk macam tuh ya. Bisa jadi pembangkit tenaga listrik, untuk membangun saluran, kayak lagi. Betul. Sekarang ini, banyak orang yang sudah mengerti bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbarui, seperti air. Makanya kalian belajar yang rajin, supaya bisa membuat terobosan teknologi baru yang dapat memanfaatkan air. Siapa? Oke, jadi selanjutnya kita akan beralih ke guest selanjutnya. Dan guest kita ini merupakan teman baik dari Pak Jason loh. Beneran? Dong. Yaudah, ayo kita langsung undang aja gimana? Boleh. Jadi guest kita kali ini adalah Giovanni Mason.
Ah iya, ada apa? Oh, sudah mulai. Sudah Koko Mason. Iya, maaf. Perkenalkan, nama saya Giovanni Mason. Bisa panggil saya Mason. Selamat malam juga Koko Mason. Oke, saya di sini diundang buat apa ya? Sabar. Gitu. Oke, jadi kedatangan Koko Mason kali ini akan adalah, jadi kita akan menanyakan nih pendapatnya dia mengenai penggunaan air di era globalisasi ini. Penggunaan air kan? Ya makan, mandi, minum. Buat apa lagi coba? Modernisasinya, Son. Walah, bilang dong dari tadi. Aku mau resign dulu. Sabar. Hahaha, maaf. Di era modernisasi seperti ini, air juga sekarang digunakan untuk sektor yang jauh lebih luas. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, yang sekarang menjadi energi alternatif untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel yang bisa berdampak buruk untuk kesehatan dan untuk kebersihan lingkungan. Air juga untuk digunakan untuk industri skala besar. Contohnya adalah untuk sektor kesehatan dan lain-lain. Oh, itu ternyata beda banget ya perbedaannya sama penggunaan air masa lampau. Benar, karena semakin berkembangnya zaman, otak manusia juga terus berevolusi. Dengan begitu, muncullah temuan-temuan baru yang semakin efisien dan dapat digunakan terus-menerus untuk kebutuhan manusia. Bener juga ya. Padahal kan biasanya air itu cuma untuk makan, minum, mencuci, udah. Tapi ternyata gunanya banyak juga. Bener banget, dulu kan orang-orang hanya tahu air itu untuk dasarnya saja. Sekarang mereka dapat berani berinovasi dengannya. Saya juga menghimbau kepada para menonton agar dapat saling mengedukasi sekitar dan menjaga tirta Indonesia dari limbah-limbah yang berbahaya, seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak langsung membuang zat-zat yang sulit teruraikan seperti minyak, kemudian menghindari penggunaan pestisida, kemudian mengurangi penggunaan plastik. Dengan cara-cara yang sederhana seperti ini, kita dapat menyelamatkan air sekaligus negara Indonesia dari berbagai zat-zat yang berbahaya. Wah, pada kali ini kita belajar banyak banget nih ya. Memang itu kan yang menjadi untuk kali ini, yaitu untuk mengedukasi para penonton. Kalau belajar itu bukan perlu sesuatu yang sulit dan membosankan untuk dilakukan. Dengan begini kita juga sudah belajar dengan mengasihkan. Jadi benar juga, karena kami ingin memberitahu pada dunia bahwa belajar itu nggak harus praktis sampai ketiduran loh. Dengan cara menyenangkan juga kita juga bisa belajar. Dan untuk top, kami mau belajar juga menyediakan beberapa konten edukasi yang tentunya menarik banget nih untuk ditonton dan dibaca. Kami ada majalah dan juga website. Nah, bener banget tuh. Tapi tujuan utama dari Wahyu Project ini kan juga masih kami ingin memberitahu pada pemirsa kalau belajar itu tidak membosankan. Ya, baiklah, mungkin hanya sampai sekarang saja kita bisa ngobrol-ngobrolnya ya. Terima kasih sudah mau menonton dari awal hingga akhir. Terima kasih juga untuk para pihak yang telah membantu keberlangsungan proyek ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Dan see you next time. See you next time.